Membiarkan jasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton setia KSR Premium Suska Riau. Kali ini kita berada di podcast yang kedua dan gak kalah spesial juga bintang tamu yang hadir pada podcast kali ini. Ada dua bintang tamu. Yang pertama dari sebelah kanan kita ada Kak Ibnu dan di sebelah kiri kita ada Kak Apil. Dan malam hari ini kita akan podcast selama lebih kurang 30 menit ke depan. Bagaimana sih cerita mengenai angkatan yang pertama? Karena di podcast sebelumnya kita mendapatkan cerita sedikit bahwasanya angkatan pertama ini berperan sebagai panitia dan juga peserta. Jadi sebelum kita masuk ke podcastnya, kita boleh perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kanan. Boleh Kak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ibnu Ihsan. Alhamdulillah diundang di podcast PSR 04 Winsusko pada malam ini, yang mana dulunya sempat juga aktif di sini ya. Alhamdulillah adik mungkin masih ingat ya sama senior-seniornya. Dan alhamdulillah juga nggak terasa umur dari KSR PMI unit 04 KSR Winsusko itu udah masuk ke usia 24 tahun. Alhamdulillah karena bulan September ini juga kita bersama memperingati juga yang ke-78 tahun PMI ya. Saya sekarang berkarir di swasta, tepatnya di perusahaan kontraktor PHR dulu Sekor. Dan sekarang saya beralamat di Jalan Pesantren Udin Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dari dikaruniai 3 orang. Mungkin itu saja perkenalan saya. Baik, terima kasih. Dan teman-teman perlu diketahui, Kak Ibnu ini adalah sebagai angkatan yang pertama dan juga setelah itu sebagai ketua kedua ya kan? Ketua kedua setelah kami. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Di sebelah kiri ada Kak Apil, boleh memperkenalkan diri Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita jumpa dari KSR dalam podcast yang kedua. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kenalkan, nama saya Muhammad bin Nawafil. Saya angkatan yang pertama di unit IAIN Suska dulu namanya. Sekarang namanya unit 4 unit Suska Riau. Yang selanjutnya pada kesempatan hari ini mudah-mudahan dengan tepatan pada lahirnya ataupun berdirinya KSR PMI unit 04 Suska Riau yang ke-24. Semoga unit Suska Riau ataupun KSR unit Suska Riau itu lebih berjaya dan lebih berkembang dalam melaksanakan misi bangsa. Siamo. Baik, terima kasih perkenalannya Kak Apil. Jadi sebagai informasi teman-teman, KSR PMI Suska Riau didirikan dan ulang tahunnya itu bertepatan dengan 25 September. Jadi itu diambil dari SK yang pertama dikeluarkan saat itu KMR, di bawah KMR ya rata-rata, dan yang sekarang bisa kita sebut BEM ataupun di WIC sekarang kita sebut DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi 25 September adalah keluarnya SK pertama dan sampai saat ini diperingati sebagai hari ulang tahun KSR PMI Suska Riau dan sekarang bertepatan 24 tahun. Oke,
karena udah 24 tahun, jadi kita mau tahu dulu nih gimana cerita di angkatan pertama. Apakah memang udah mengenal PMI atau gimana itu lah kira-kira dari kakak dulu mungkin? Atau udah ada hubungan sebelumnya dengan kakak di mungkin karena saat itu awal-awal baru berdirinya KSR ya. Jadi kalau yang dari versi saya mungkin ya saya pribadi itu saya kenal dengan Kak Amin itu karena sama-sama satu alumni. Kami kebetulan sama Kak Arif, Kak Amin dan yang lain-lain sama Kak Yuhendra juga itu kami sama alumni di Mandua Model tamat tahun 98. Cuma aktif di mahasiswa tahun 99. Sebenarnya saya dulu kalau secara pribadi saya bukan dari PMR, saya pergi ke Amin. Cuma bersentuhan dengan PMR dulu ya, mungkin Kak Amin pernah mengobati saya luka pernah habis berantem dengan sekolah. Itu sama Kak Rapid atau awal kenalannya dengan PMR. Tapi belum gabung ya Kak? Belum gabung. Cuman pada 99 itu waktu itu namanya masih ospek ya. Orientasi pengenalan kampus. Orientasi pengenalan kampus. Jadi kebetulan saya dapat masuk 10 besar ospek 99. Itu kan pilihan semua, masing-masing kompi itu dipilih satu orang. Jadi peserta terbaik 10 orang. Jadi kita jadi pancelnya lama-lama mahasiswa itu. Dan kebetulan daki saya Bang Irwan itu dia aktif di Menwa sama Mapala. Jadi dia mewanti-wanti saya, kamu harus ikut salah satu organisasi yang saya tempuh. Kalau nggak Menwa ya Mapala. Siap Bang. Irwan Topik Ya. Sebenarnya gitu. Cuma karena ketemu sama Kak Amin agak berbeda alirannya kan. Jadi bagus juga ikut sama Kak Amin gitu kan. Karena saya persepsinya kalau ikut sama Kak Amin ada lagi udah istilahnya sudah di ospek, saya di ospek lagi kan langsung jadi senior. Itu asal-muasal saya berkenalan dengan KSR PMI. Tapi walaupun bukan berarti saya tidak aktif di PMR dan sebelum itu, tapi alhamdulillah secara pribadi saya sempat diamanahkan untuk KSR PMI 04 ini yang sebagai dulu komandan ketua komandan yang kedua sebagai nanti dari keaminan. Jadi memang di awal itu sebenarnya belum tergabung ya Kak di PMR? Belum tergabung. Tapi akhirnya di kampus, di kuliah karena dapat informasi dan akhirnya mendaftar dan jadi, sampai jadi komandan. Jadi inisiatif kawan-kawan bergabung itu motivasinya macam-macam. Pergaulan, ada karena memang ingin belajar. Jadi kita di organisasi ini ya itulah kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tapi alhamdulillah berhasil mendirikan organisasi berkat bantuan dari senior dan bekerja sama. Alhamdulillah mampu eksis udah kurang lebih 24 tahun sampai sekarang. Ya luar biasa, berarti walaupun memang sebenarnya belum, jadi teman-teman perlu ketahui di Palang Merah Indonesia di tingkat universitas itu ada sebutannya KSR, Korps Sukarela, dan di tingkat sekolah ada SD, SMP, dan SLTA atau SMA sederajat. Jadi itu ada namanya Palang Merah Remaja. Jadi memang ada yang sudah mengikuti dan yang belum mengikuti PMR pun tetap bisa ikut di KSR. Yang penting nanti mengikuti di Klasar dan orientasi-orientasi yang ada di persyaratan tersebut. Yang penting lulus. Nah itu tadi cerita dari Kak Ibnu. Sekarang kita masuk ke cerita Kak Abdul. Apakah sudah mengenal juga sebelumnya dengan Kak Arif, Kak Amin, atau ada motivasi lain untuk masuk ke KSR PMI Karyo? Baik, terima kasih. Ini refleksi kembali nih 24 tahun yang lalu. Setelah saya masuk ke IAIN Karyo itu tahun 98. Walaupun saya masuk 98 itu
jadi mahasiswa baru, tetapi senior-senior banyak yang saya kenal, karena kan banyak juga alumni yang satu sekolah dulunya di saat SLTA dan juga di saat SLTP. Waktu baru masuk saja 98 saya aktif di olahraga sebetulnya. Atlet saya dulu. Atlet sepak bola yang pada waktu itu saya dipanggil oleh senior baru masuk di saat ospek. Setelah itu saya dipanggil oleh senior, itu nama seniornya Kak Irwan Taufik juga itu di Menua. Sama ya, sama. Dan saya dipanggil untuk mengajak kawan-kawan yang saya kenal yang ikut dalam sepak bola itu. Jadi orang kenal dengan saya itu di sepak bola. Bergabungnya di KSRP itu saya pada semester 3. Waktu 99, waktu itu saya sedang duduk di trotoar kampus. Waktu itu namanya, kalau nggak salah saya itu Simpang Setan namanya. Karena banyak setan ya? Enggak juga banyak setan. Disitulah tempat berdiskusi Siap. seluruh aktivis-aktivis mahasiswa pada waktu itu. Saya pun diajak oleh beberapa kawan. Waktu itu saya dikenalkan oleh almarhum Kuriatul Fikri. Waktu itu saya sudah kenal dari semester 1 dengan mereka, karena Kuriatul Fikri ini sama-sama kita pemain sepak bola. Pemain sepak bola, saya kenal dengan beliau itu waktu di Mansat. Beliau waktu itu pertandingan persahabatan antara Mansat dengan Pondok Pesantren Darun Nahdlatul. Setelah saya tamat Pondok Pesantren Darun Nahdlatul, saya sedang diskusi. Datanglah waktu itu ada Hendra yang sudah saya kenal juga dari semester 1, ada Muhammad Amin Bim juga semester 1. Kemudian beliau kan alumni dari MAN 2, ada juga dari MAN 1. Jadi kawan-kawan banyak juga yang tahunya saya itu dari MAN 2. Dikiranya kawan-kawan itu kan saya dari MAN 2. Ada juga yang mengatakan saya dari MAN 1, padahal saya bukan dari MAN 1 dan juga bukan dari MAN 2. Saya dari Pondok Pesantren Darun Nahdlatul, karena waktu itu saya olahragawan lah, pemain sepak bola dan juga pernah di tingkat nasional, tingkat regional, bahkan di provinsi. Sama dengan Kak Amin waktu itu, dia di cabang tenis meja waktu Popnas, tidak salah saya. Jadi waktu itu bisa belum kenal juga dengan Kak Amin, dikenalkanlah waktu itu dengan Kak Amin, Kak Arifsa. Kak Arifsa ini kenalannya waktu sudah jadi apa namanya? Atau belum. Jadi anggota Menua Kak Arif ini sering datang ke rumah. Jadi udah kenal juga dengan Kak Arif. Kebetulan abang saya juga dari Menua. Kita kenal juga Kak Arif. Ya cerita bahwasanya KSRPM ini tentang kesehatan, tentang pertolongan sosial masyarakat dan kepamirahan, tentang penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Saya tertarik. Kebetulan kan di olahraga itu kan ada juga tentang yang namanya ini medis dasar juga kan. Yang dulu nama P3 sama pada kecelakaan itu dibutuhkan di olahraga. Ini bagus dari. Waktu itu saya belum juga tahu tentang KSR itu apa, karena saya bukan basicnya PMR dari awal seperti. Tapi lama-kelamaan saya pelajari bahwa ini bagus, ini prospeknya ke depan lebih bagus. Bahkan alhamdulillah kan saat sekarang ini kan dulunya hanya Kepres 25 tahun 1950 tentang penyelenggaraan kepemimpinan Indonesia, itu ada perhimpunan yang diakui oleh pemerintah. Sekarang kan sudah ada undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang Palang Merah, tentang kepamirahan.
Ini kan sudah diakui, bahkan sudah diundang. Ini seharusnya kan lebih ditingkatkan lagi untuk ke depannya lebih baik. Jadi perjalanan saya bergabung ke PSRPM ini, alhamdulillah banyak hal-hal yang baru yang saya temukan dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas kepala-merahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu tadi dua cerita bagaimana kakak-kakak bisa mengikuti KSR di YIN pada saat itu. Jadi memang backgroundnya belum ada yang ikut PML ya Kak? Belum ada. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, sekarang KSR PMI Karyo juga masih open recruitment untuk angkatan ke-24 sampai di tanggal 8 Oktober. Jadi walaupun bukan anggota PMR sebelumnya, tetap memiliki kesempatan, karena tadi yang disampaikan bahwasanya kita di KSR itu memiliki prospek yang luar biasa dalam hal baik itu kemanusiaan ataupun medis tadi, untuk berguna ya minimal untuk diri sendiri ataupun keluarga kita. Ini yang lucu lagi, yang lucu maaf ya. Yang lucu waktu angkatan pertama itu kita yang direkrut, kita yang jadi panitia. Kebetulan saya waktu itu bagian pengembangan dan penalaran untuk bagaimana mengembangkan di tengah-tengah mahasiswa untuk melaksanakan menjadi seorang relawan. Dulu mungkin belum kenal yang namanya relawan, kan juga belum kenal. Setelah kenal relawan itu kan setelah tsunami 2004 itu baru kenal namanya relawan. Jadi waktu itu kita panitia sampai begadang malam. Tidak tidur, bahkan tidur cuma 1 jam. Di saat kasih materinya tertidur di belakang. Jadi ada senior-senior yang ngasih materi atau dari PMI daerah ataupun provinsi Riau waktu itu yang bermarkas di Jalan Ponegoro, itu di saat kita tertidur karena kecapean menunjukkan. Bahkan waktu itu saya punya inisiatif. Ini lucu nih. Itu saya punya inisiatif untuk setiap anggota KSR ini punya nama panggilan khusus di KSR itu. Waktu itu di kamar saya ada beberapa nama yang dibuat, ada Bim, ada Upu, ada AA. Jadi yang lengket itu cuma 3. Boleh di-spill mungkin Kak yang 3 ini nama asli dan panggilan? Amin, Muhammad Amin ya, sekarang dia kerja di saya. Itu Bim namanya. Terus AA ini Akhil Manto. Dia D3 perbankan. Terus UU dari psikologi. Namanya Namiruddin. Jadi sekamarnya saya itu saya kasih nama aja. Jadi saya kasih nama, kita tidak boleh memanggil nama asli. Kita panggilnya adalah nama lapangan. Alhamdulillah sampai sekarang juga dipakai oleh ada di KSR. Ada yang menggunakan nama obat-obatan, ada yang nama juga penyakit, agar istilah-istilah kesehatan itu dikenali oleh kawan-kawan mahasiswa, terutama di KSR nomor 4 itu sekali. Itu ceritanya lucu sekali. Jadi ada panggilan khusus ya? Kalau boleh tahu Kakak ada panggilannya mungkin? Kalau saya dulu namanya Pele waktu itu, karena saya pemain bola. Saya buat aja nama saya Pele. Jadi Kakak buat sendiri? Ya, dibuat, ditempel di dinding di pintu kamar. Ruang ini ada 6, 1 nama Muhammad bin Nawfil Pele, Muhammad Amin Bim, Akhiruddin, Akhil Manto itu AA, Namiruddin Guru. Jadi lengkap lah. Jadi itu ceritanya kita di saat angkatan pertama itu propos. Nah, kalau Kak Ibnu ini propos namanya. Mungkin karena badannya besar kan. Badannya besar propos. Jadi itu tadi ada cerita menarik. Jadi awal cerita di bentuknya nama-nama lapangan itu ya Kak. Jadi supaya ada kedekatan juga. Jadi untuk teman-teman ketahui, kalau saya sendiri nama lapangan saya adalah audiometer. Audiometer adalah alat untuk mengukur suara dalam medis.
Oke, itu tadi cerita pengalaman dari angkatan pertama dari versinya Kak Apil. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Ibnu. Apa sih Kak pengalaman yang berkesan nih sebagai panitia dan juga peserta di angkatan yang pertama? Dan kalau ingat masih mungkin di panitia apa pada saat itu? Kalau dari keaktifan saya di PSR 04 ya selain mengikuti diklat yang waktu itu 30 orang, mungkin yang selanjutnya mungkin kita juga pernah ikut menggalang bantuan untuk bencana tanah longsor dulu kan ya, dulu namanya di Bayan pesisir selatan. Waktu itu kita kolaborasi sekarang kan, kolaborasi dengan PSR unit UIR, dibantu juga oleh junior-junior kita dari Mantua yang baru itu yang disebutkan. Jadi kita waktu itu pengumpulan bantuannya dalam masa puasa Ramadan. Jadi adik-adik bisa membayangkan kita waktu itu udah puasa seharian panas-panasan minta bantuan, alhamdulillah puasa nggak batal atau yang ada. Tapi kakak waktu itu memang kita bertahan puasa sampai berbuka puasa. Jadi setelah terkumpul masanya bantuan yang cukup, kita langsung mengantar bantuannya dengan merental mobil beberapa orang, saya lupa. Kita langsung pergi ke Sumatera Barat. Kita bermalam di markas KSR PMI Universitas Negeri Padang. Jadi kita asiknya organisasi itu, ini kita punya relasi yang luas. Terus yang kedua mungkin kegiatan yang cukup berkesan waktu saya di KSR ini 04 itu kita mengadakan donor darah pertama kali ya, salah namanya. Pertama kali kebetulan saya ketua panitia itu PMI TDC-nya sampai kehabisan stok kantong. Cara kontak tuh 150 Itu di kampus ya? Di kampus utama? itu ya di gedung Aula PKM. ya. Supaya Jadi adik-adik bisa membayangkan kita membuat kegiatan itu dulu perdana bukan segampang saat ini. Kita membuatkan kegiatan itu dulu harus memiliki effort yang cukup maksimal, baik dari segi fundingnya, pendanaannya. Kita dulu memang betul-betul memanfaatkan kekerabatan dan apa namanya relasi-relasi. Jadi kita umpamanya kayak Apil atau saya itu jadi siapa kamu kenal, jadi kita inventarisir dulu, nanti diserahkan proposal, baru dikumpulkan ke panitia. Kalau sekarang kan dana kan sudah ada. Kalau kita dulu buat kegiatan itu memang dan awalnya cuma dari kita ngumpul ini apa membuat kegiatan, kita dulu dari pribadi. Jadi seperti itu. Tapi kalau kegiatan yang paling berkesan selama saya di PMI yang ditanya itu, saya alhamdulillah sempat ditugaskan sebagai relawan pertama dari PMI Riau bertugas di bencana tsunami Aceh 2004. Itu yang paling berkesan bagi saya. Itu penugasan pertama Itu langsung dari yang terbesar. Itu ada tahapnya dulu, udah berapa tahun saya waktu itu. Oh iya, karena itu 2004 ya kan? Alhamdulillah dipercaya sebagai komandan KSR cabang juga. Setelah itu jadi staff dulu ya, staff dulu. Staff PMI daerah saya sempat berkarir. Pekerjaan profesional saya ya jadi staff PMI markas PMI Riau dulu kurang lebih setahun. Pada masa itu saya langsung diamanai bertugas Aceh. Itu yang berkesan, bertugas kemanusiaan yang saya ikuti selama saya aktif di ini tuh. Oke, itu tadi pengalaman yang berkesan. Mungkin lanjut sedikit Kak, pengalaman menjadi ketua, ya, menjadi komandan ya pada saat itu.
mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman gimana sih, apakah ada suka ataupun dukanya selama menjadi komandan, karena itu kan setelah Kak Amin otomatis berdasarkan musyawarah ya waktu itu kan. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu seperti apa. Sebenarnya sama saja, baik komandan ataupun anggota, pada intinya sama saja. Mungkin yang kita manfaat yang kita dapat yang entah dia jadi komandan ataupun anggota, itu yang perlu adik-adik pahami di sini, yang bukan kakak menggurui ya. Istilahnya ketika kita aktif di organisasi itu dampaknya bukan saat itu, mungkin ke depan. Kayak kakak sekarang dipercaya untuk posisi level-level tertentu ya, berkat dari kita ikut aktif di organisasi ataupun aktif di aktivitas yang lainnya, itu kita jadi bisa berbicara tentang forum. Dulu kakak sangat malu sekali bicara itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya organisasi apapun organisasinya, maka kita harap adik-adik itu aktif gitu. Jadi itu bisa menunjang karir kita ke depan. Makanya nanti ya kalau bisa saran kakak juga mungkin ya untuk next ya kegiatan itu kalau bisa dibuat biar ada korelasinya, ada mungkin bisa buat kegiatan yang bisa menunjang karir-karir adik ke depan. Contohnya bisa bekerja sama nanti kalau adik yang sudah punya sertifikat first aid bisa nanti bekerja sama, atau bisa lebih bagus lagi membuat lembaga LSP, nama sertifikasi profesi yang terakreditasi di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu biasanya kalau dalam lingkup kerja PHR itu seperti nanti kayak pelatihan keselamatan kerja. Untuk K3. Iya, K3. Mungkin ada, saya lupa nama kakak, itu ada yang aktif sebagai Kak Firman juga di rumahnya tadi. Itu kan itu ada pelatihan pertolongan pertama, itu sangat bermanfaat. Ya kalau bisa nextnya bisa Kak Fir sebagai apa namanya pembina di KSN bisa diusulkan. Jadi bisa nanti menyalurkan ke sana. Jadi nggak perlu susah-susah lagi cari kerjaan untuk sertifikasi PSI. Itu rutin. Sekarang karena standar bekerja di migas itu kalau untuk S itu produksi dengan keselamatan itu harus jadi uangnya keselamatan. Itu mungkin saran dari Oke, baik. Jadi itu tadi cerita dari Kak Ibu. Jadi untuk teman-teman aktif di organisasi itu sangat penting ya. Nah, menjadi komandan ataupun ketua itu adalah bonus dan amanah. Ya, jadi nanti insya Allah setelah itu akan mendapatkan pengalaman ataupun nanti manfaat. Jadi nggak bisa kita petik secara langsung. Karena bagaimanapun mie instan pun harus direbus ya. Mie instan yang namanya instan pun harus direbus. Jadi ya namanya semua itu pasti ada proses. Sekarang kita masuk ke Kak Apil sebagai tadi kita udah ketahui sebagai angkatan pertama dan tadi Kak Inu sebagai komandan di periode setelah Kak Amin. Nah, perlu teman-teman ketahui juga Kak Apil ini juga saat ini diamanahkan menjadi pembina teknis. Jadi boleh diceritakan dulu Kak, kapan sih pertama kali diamanahkan menjadi pembina teknis? Oh baik, kalau untuk pembina teknis itu tahun 2014 kalau nggak salah. Walaupun sebelumnya itu saya di samping punya pekerjaan dulu saya juga diajak oleh beberapa pengurus di organisasi lain. Dulu ada namanya Basnas, saya kan diajak di situ di bidang kesekretariatan. Dan saya ditunjuk sebagai kepala sekretariat. Karena saya sudah ada pengalaman berorganisasi ini, maka saya kembangkan apa yang saya peroleh di organisasi di lembaga Basnas itu. Saya diajak untuk sekretariat di Basnas Kota. Sama BPK itu memang ya di provinsi ya. Untuk kantor kita dekat kan. Jadi kalau di Jalan Raya, saya di Taraman ya. Sampai di Sudirman ini.
Jadi saya sering-sering komunikasi lagi. Sebelum ditunjuk saya sebagai pimpinan teknis, saya juga memang di saat apapun kegiatan anak SR dari tahun saya tamat waktu itu 2004. Setelah itu saya memang diajak untuk gimana meningkatkan kapasitas SDM di Palmerahan, karena waktu itu saya kan juga ditunjuk oleh PMI daerah. Terus sebelum saya tamat di sini kan saya sudah pernah ikut pelatihan pelatih yang pertama. Terus berkembang terus saya diajak untuk mewakili mendampingi PMR 6 di Palembang. Jadi setiap ada kegiatan KSR, ya saya kembali diajak diskusi. Saya minta saran, masukan untuk bagaimana kedepannya yang lebih baik. Mungkin cocok waktu pertama saya gabung di KSR PMI Unit 04 Yuskari yang dulu namanya IEL Sosra, saya bagian pengembangan dan penalaran. Itu pertama kali. Setelah itu saya baru ditunjuk sebagai bidang diklat. Waktu itu masih kami juga sebagai ketua umumnya, saya di bidang diklat ya. Pada periode keduanya kami, waktu KIP jadi komandan, saya pun sekretaris umum. Jadi sekretaris umum dan bidang SL ini. Beberapa bulan kemudian saya diajak bergabung di PMR. Jadi dalam kita melaksanakan keorganisasian itu kan paling tidak kan ada rule yang kita lakukan. Bagaimana koordinasi dengan pihak rektorat, bagaimana koordinasi dengan pihak cabang dan lain sebagainya. Pihak stakeholder yang terkait dengan berjalannya 24 tahun. Terima kasih juga kepada pihak rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim yang telah membantu baik bidang pendanaan, terus bidang moral dan material dalam untuk melaksanakan program kegiatan KSR PMI. Apabila sudah berkembang sampai saat ini, apabila ada kita punya SDM yang cukup mumpuni, bahkan ke depan diarahkan kepada pihak rektorat untuk lebih meningkatkan dari segi materialnya maupun dari segi memorialnya, karena alhamdulillah dengan adanya balai pengobatan di Winsuka Riau, dan kita mana tahu naik lagi levelnya kepada klinik sebagai paskes, paling tidak di KSR ini sebagai yang pertama kali turun ke lapangan untuk memberikan bantuan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan saya ini dulu punya pemikiran bagaimana membentuk pos pertolongan pertama di setiap fakultas-fakultas. Jadi karena waktu itu ada kejadian kan, yang saya dapat informasi waktu itu saya belum juga jadi pembina teknis, tapi saya sudah membina adik-adik untuk dalam hal kepalmerahan. Saya dapat informasi ada kejadian yang jatuh dari ketinggian, ada yang kecelakaan di dalam kampus. Karena itu kan karena terlalu ramai kan, naik sepeda motor, ada yang kecelakaan. Ya bagaimana kita memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi yang korban ketinggian sesuai dengan aturan-aturan main di penanganan medis dasar. Penanganan medis dasar, alhamdulillah kan di KSR kan punya pelatihan tentang itu. Bahkan saya punya pemikiran dan saran pada adik sekretariat ini kita bagi ada
kamar rawat sebelum kita bawa ke paskes, fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni. Terima kasih Kak Apil, itu tadi dari Kak Apil sebagai pembina teknis, dan sekarang mungkin pesan dari Kak Ibnu untuk teman-teman ataupun adik-adik yang sekarang bersemangat ya, karena perlu diketahui juga kakak-kakak bagaimana mungkin ya karena faktor pandemi COVID, minat mahasiswa memang ya bisa dikatakan menurun untuk berorganisasi, bukan hanya di PSN tapi di organisasi lain. Mungkin ada pesan untuk teman-teman mahasiswa terkhusus untuk adik-adik di PSN. Baik, mungkin secara garis besar mungkin sudah dijelaskan secara panjang lebar ya oleh Kak Apil. Palingan kesan saya mungkin yang agak sedikit ditambahkan mungkin ya untuk nextnya, untuk kegiatan KSR ya kalau bisa buatlah kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan yang monoton, bukan sekedar olahraga, diklat dan sebagainya, tapi lebih nextnya itu mungkin lebih memperhatikan hal-hal yang cenderung viral mungkin ya di masyarakat, karena sekarang kita media ada cukup banyak, misalnya TikTok, di YouTube, Instagram dan lain-lain, mungkin bisa memanfaatkan media-media tersebut gitu. Contoh, kalau dulu mungkin saya juga pernah mengikuti pelatihan namanya PRS di BKN ya, pendidikan regional remaja sebaya, itu dikhususkan untuk memfasilitasi ODHA misalnya, orang dengan HIV/AIDS. Jadi kita sebagai pendamping, kita tidak boleh menstigma orang yang terkena itu. Dan sekarang mungkin yang lagi marak sekarang mungkin ya coba dibuat ke arah sana, mungkin ya kayak LGBT gitu kan. Bisa dibuat KSR ini bisa perannya itu mengantisipasi dampak-dampak sosial seperti itu gitu. Bisa nanti kolaborasi lah bagaimana juknisnya dengan PMI cabang daerah maupun PMI pusat. Mungkin dari segi kegiatan ya buat kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Terus bisa jadi nanti kalau dulu kakak juga pernah ikut sebagai relawan kalau setiap akhir tahun ataupun lebaran itu mungkin pos-pos kesehatan yang bergabung dengan pihak kepolisian dan sebagainya itu Sekolah lebaran ya. Ya posko lebaran mungkin itu bisa diaktifkan lagi, karena kebetulan UIN ini kan dekat dengan posko lebaran yang disimpan masih di sana ya, masih ada, kita masih ada itu bisa. Atau mungkin untuk melatih ilmu pertolongan pertama, mungkin kakak dulu juga pernah ikut kegiatan-kegiatan konser-konser. Sekarang kan pasca COVID ini kan udah banyak konser-konser lagi nih, bisa kerjasama dengan cabang kayak konser Filmex, kayak Dewa, Sampadi gitu lagi. Mungkin kegiatan-kegiatan kayak gitu yang bisa mengarah skill-skill yang sudah diperoleh saat berlatih di sini. Satu lagi mungkin tambahan ya, kalau bisa nanti ini organisasi kita ini kan sudah berjalan 24 tahun. Jadi mungkin dari segi kearsipan mungkin ya, kalau enggak kita tanya sana sini historikalnya mungkin ya, mungkin kita kehilangan data. Jadi bisa dibuat entah nanti kalau ada yang punya di sini IT, punya skill IT ya buat website gitu kan. Jadi datanya bisa tersimpan di sana, kegiatan bisa kita update di sana gitu. Itu connection itu bilang apa bisa begitu. Jadi mulai saat ini harus melihat data lah gitu kan, mesti diundang senior, pas senior dulu ditanya ya kalau ingat senior, kalau enggak jadi harus melihat data mulai saat ini ya, diarahkan ke sana gitu. Mungkin itu aja tambahan dari data. Baik, terima kasih Kak Ibnu. Sedikit Kak pesan untuk mahasiswa-mahasiswa baru khusus yang ingin bergabung di SRPM ini. Baik,
Saya dulu motonya dalam diri saya itu Khairunnas ayam kaulinas, sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi untuk kita bagaimana bisa jadi bermanfaat bagi manusia lainnya, selain kita melakukan pendidikan formal, tentu ada keterampilan pendidikan non formal sebagai pendukung kita untuk bagaimana kita berkecimpung di masyarakat, bagaimana kita untuk mengembangkan wawasan kita, sehingga kita terus merubah paradigma yang ada dalam diri kita maupun orang di sekitar. Jadi seperti itu. Jadi intinya sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat untuk orang lain dan saling berkaitan. Tadi contohnya mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dengan tadi sebagai tim kesehatan ataupun tim-tim di posko lebaran untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk teman-teman semua jangan pernah ragu untuk berorganisasi, apapun organisasinya itu pasti bermanfaat selagi itu memang bermanfaat. Dan terkhusus untuk di KSR PMI Usus Karyau, teman-teman akan mempelajari banyak ilmu-ilmu kepalang merahan, baik itu di first aid pertolongan pertama dan juga tadi ada di PRS bagaimana pendampingan untuk orang dengan HIV/AIDS, dan ini nggak akan bisa didapatkan di bangku perkuliahan ya, karena bangku perkuliahan akan terfokus pada jurusan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak kakak-kakak semua sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat. Dan terakhir, siamo. Siap. Dan untuk teman-teman, dalam 2 podcast kita menghadirkan narasumber yang bisa dibilang dalam usia 40 ke atas ya Kak. Jadi tidak ada alasan untuk selesai dalam berorganisasi. Jadi yang namanya hubungan silaturahmi itu tetap berjalan sampai kita berusia. Nah itu, terima kasih banyak kakak-kakak, sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekurangan. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe YouTube KSR PMI Usus Karyau dan juga follow Instagram @KSRPMI-Unsuska. Jangan lupa komen di bawah untuk request mungkin bintang tamu kedepannya, nanti akan kita coba. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Kami tutup podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Siap. Terima kasih. Oke.